Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, halo Lima Asma. Berjumpa lagi dengan Putri ya. Oke, gimana kabarnya kalian? Kabarnya semoga kalian baik saja, sehat walafiat, ayah bunda kalian sehat, Putri juga sehat, keluarga kita sehat dan semuanya sehat. Alhamdulillah guys, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun hanya via video, nggak apa-apa, kita nikmatin aja ya guys. Oke, next. Pada kesempatan kali ini Putri akan menyampaikan beberapa materi, tapi sebelumnya ada informasi atau kabar baik yang akan Putri sampaikan ke kalian. Apa itu kabar baiknya? Kabar baiknya adalah untuk pekan ini kalian tidak perlu mencatat. Kalian tidak perlu mencatat rangkuman, tapi kalian harus membaca materi tema 9, subtema 1 yang ada di buku paket ini dan di buku mahir. Oke? Next, nanti kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di buku mahir ini, akan Putri tentukan latihannya di halaman berapa saja. Oke, sekarang silahkan siapkan buku paket, buku mahir, buku catatan, kalian siapkan. Nanti akan Putri tentukan mana yang kalian baca. Oke, cekidot, buku paket buka. Buku paket kalian kerjakan dan dibaca halaman 31 dan 32. Nah, 31, 31 kalian baca, 32 kalian kerjakan. Seperti biasa dilipat, ditandain. Next. Oke, next. Lanjut. Halaman 11, halaman 26, kemudian halaman 35, kemudian yang terakhir halaman 41. Kalian kerjakan dan kalian baca. Oke? Untuk buku mahirnya, kalian boleh buka halaman 17 dan halaman 34. Kalian kerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Next, lanjut. Ada materi yang akan Budi sampaikan. Pastinya materi tematik, yaitu tentang PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Untuk PKN-nya, kita akan belajar tentang kerukunan bermasyarakat. Apa sih kerukunan bermasyarakat itu? Nah, kerukunan bermasyarakat itu adalah suatu sikap saling menghormati antara individu satu dengan individu yang lain, atau antara individu dengan kelompok. Itu adalah definisi dari kerukunan bermasyarakat. Kemudian, bagaimana sih caranya supaya terwujudnya kerukunan bermasyarakat? Bagaimana sih caranya? Yaitu caranya salah satunya adalah dengan persatuan dan kesatuan, seperti yang tertera dalam Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan ke Indonesia. Oke, next. Itu aja PKN-nya. Selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan belajar apa, guys? Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang iklan. Nah, sebenarnya untuk materi iklan sudah kita pelajari di materi yang lalu. Nah, hanya untuk sekarang kita mereview atau mengingat kembali tentang apa sih itu iklan. Masih ada yang ingat? Apa itu iklan? Apa pengertian dari iklan? Apa definisi dari iklan? Iklan adalah suatu informasi yang berisi tentang ajakan kepada seluruh halayak umat atau seluruh halayak umum atau orang banyak, umum atau orang banyak untuk mengikuti atau menggunakan produk yang diiklankan. Nah, lanjut. Itu adalah definisi iklan. Kemudian, apa sih ciri-ciri iklan itu? Ternyata iklan memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah informatif. Berarti iklan itu mengandung informasi yang akan disampaikan kepada halayak umum. Yang kedua, apa ciri yang kedua? Adalah komunikatif. Jadi bahasa yang digunakan dalam iklan itu adalah jelas, komunikatif. Kemudian yang ketiga adalah bahasa mudah dipahami. Kemudian yang keempat, apa sih ciri-ciri iklan? Yang keempat adalah menarik perhatian. Yang terakhir adalah bersifat mengajak. Biasanya bersifat mengajak ini lebih ke iklan layanan masyarakat. Misalkan iklan layanan masyarakat supaya kita terbebas dari virus COVID-19 atau virus corona. Bagaimana caranya? Kita harus bisa atau membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan
Benar, itu ajakan atau salah satu contoh dari iklan layanan masyarakat. Paham teman-teman? Fahimtum? Insya Allah paham karena mudah. Ini sudah kita pelajari di materi yang lalu. Oke, next, lanjut. Setelah itu kita akan belajar tentang IPS. Apa itu IPS-nya? IPS-nya berkaitan dengan materi yang lalu, yaitu tentang kegiatan ekonomi atau perekonomian yang ada di Indonesia. Oke, next, sekarang Putri kasih waktu. Kalian siapkan buku catatan kalian atau buku latihan kalian. Nanti akan Putri kasih pertanyaan. Sudah? Sudah belum? Oke, cekidot. Pertanyaannya adalah, atau tugasnya adalah, tugas yang pertama, kalian tonton iklan di TV ya, di TV, bukan di internet. Kalian tonton iklan di TV, iklan tersebut berkaitan dengan COVID-19 atau yang berkaitan dengan virus corona. Setelah kalian tonton tuh iklannya, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Yaitu kalian menceritakan kembali isi dari iklan tersebut. Kalian ceritakan kembali di dalam sebuah paragraf. Paragrafnya bebas, mau 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, bebas ya. Dan itu kalimatnya terserah, bebas. Mau satu paragraf 5 kalimat, mangga, silahkan ya. Next, selanjutnya, setelah kalian tonton, kalian ceritakan isi iklan tersebut, kemudian kalian kalian kemukakan pendapat kalian. Tentang kaitannya antara pengaruh COVID-19 atau pengaruh virus corona ini terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pengaruhnya bagaimana dengan kondisi di masyarakat saat ini? Perekonomiannya bagaimana? Meningkat atau menurun? Nah, kalian jelaskan. Oke. Selanjutnya, setelah kalian jelaskan tuh, kemudian kalian apa yang kalian lakukan, sebaiknya yang kalian lakukan ketika melihat tetangga atau orang yang di sekeliling kalian itu merasa kesulitan dalam hal ekonominya karena akibat dari wabah COVID-19 atau akibat dari virus corona ya. Apa yang bisa kalian lakukan? Sekarang kan terjadinya apa? Kita harus social distancing, kita harus di rumah sehingga banyak orang-orang yang tidak bekerja, tidak bisa memenuhi kebutuhannya seperti biasanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan lihat tetangga kita seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa ceritakan ke dalam paragraf selanjutnya. Oke guys, paham tugasnya? Kalau misalkan nanti ada pertanyaan terkait dengan materi atau tugas, kalian bisa japri ke Putri, kemudian kalian bisa tanyakan lebih detail. Kemudian kalau setelah kalian sudah selesai mengerjakan tugas tematik hari ini, kalian minta tolong ke ayah bunda kalian untuk memfotokan, kemudian kalian kirim ke Putri. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga kita sehat selalu, kalian sehat, keluarga kita sehat, dan kita bisa berjumpa lagi di ruang kelas 5 Asma SDIT Harapan Umat ya. Selalu kita nikmati dan syukuri apa yang ada, dan semoga akan menjadi kedepannya wabah ini akan meninggalkan negara Indonesia ini dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Lima Asma.